Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang ditemukan di kelas selama pembelajaran. Kebetulan semester ini saya mengampu mata pelajaran Project IPAS di SMK. Nah, pada awal pertemuan di semester ini, saya sudah menemukan masalah bagaimana caranya bisa masuk atau bisa ngeblend dengan peserta didik. Nah, tetapi akhirnya sudah menemukan solusinya, yaitu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, di pertemuan kedua pembelajaran masih berjalan dengan lancar. Nah, saya mulai menemukan masalah ini di sekitar pertemuan ketiga, mulainya ketiga atau keempat, di mana pertemuannya ini sudah masuk ke materi pembelajaran seperti itu. Nah, permasalahan yang saya temukan adalah permasalahan yang umum sebetulnya, di mana pembelajaran di kelas itu kurang kondusif. Peserta didik terlihat mengantuk, terlihat bosan, dan kurang fokus sepertinya. Nah, salah satu indikasinya pada saat pembelajaran siswa minta ke air secara bergantian. Itu dari sekitar 30 siswa ada 10 orang yang minta ke air seperti itu dengan alasan mengantuk. Yes. Nah, menurut saya hal itu walaupun memang biasa terjadi di jam-jam pelajaran siang hari gitu, tetapi kalau dibiarkan terus-menerus maka tentu saja akan mengurangi mmm, akan mengurangi pembelajaran dalam hal ini, pembelajarannya akan maksimal seperti itu. Maka saya selalu memikirkan bagaimana solusinya agar permasalahan yang tadi bisa teratasi. Salah satu solusi yang saya terapkan pertama adalah menyisipkan games atau permainan seperti tebak-tebakan matematika dan logika di awal pas masuk, dan itu cukup efektif karena peserta didik terlihat senang, tetapi ingin terus aja selama pembelajaran itu game seperti itu. Nah, saya bawa lagi ke materi, masukin lagi games gitu ya. Nah, itu cukup efektif. Nah, pertemuan berikutnya karena memang apa ya istilahnya ceramah itu diperlukan, maka saya untuk pertemuan berikutnya balik lagi coba dengan metode ceramah untuk penguatan materi. Karena siswa sudah diarahkan untuk mencari sumber sendiri, ternyata kurang efektif juga. Jadi tetap harus ada penguatan dari guru. Nah, dalam hal itu saya memberikan ceramah lagi dan terjadi lagi permasalahan yang tadi, yang bosan, ngantuk, dan tadi yang kurang kondusif itu. Padahal menurut saya ceramah yang saya berikan itu tidak hanya tok ceramah, tetapi menggunakan alat bantu atau media pembelajaran seperti Infocus untuk menampilkan data, untuk menampilkan secara audiovisual tentang materi yang saya sampaikan. Tetapi ternyata tetap saja masih ada siswa yang terlihat kurang kondusif. Nah, akhirnya pertemuan selanjutnya saya usahakan dengan praktik. Nah, walaupun praktiknya sederhana, tetapi ternyata itu sangat efektif untuk menanggulangi masalah yang tadi. Dengan cara siswa berkelompok, praktik, misalnya saya ambil salah satunya itu praktik alat ukur. Ya, saya mempraktikkan ke siswa atau ke peserta didik alat ukur, cara menggunakan termometer yang benar, cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Ternyata itu cukup efektif juga karena tidak ada siswa yang tidak beraktivitas. Semuanya beraktivitas dan terlihat mereka cukup senang menjalani aktivitas tersebut. Walaupun sih sebetulnya masih ada 1-2 orang yang terlihat tidak antusias mengikuti praktek tersebut. Akhirnya saya coba kembali untuk memaksimalkan pembelajaran agar kondusif dengan cara berikutnya diberikan LKPD. Di pertemuan berikutnya siswa diberikan LKPD sama seperti tadi. Jadi siswa berkelompok, kelompoknya tidak usah banyak-banyak karena kalau terlalu banyak juga tetap tidak efektif. Ada siswa yang nganggur seperti itu. Maka saya coba di sana dengan 3 orang saja untuk mengerjakan LKPD seperti halnya tadi praktikum.
Nah, dengan seperti itu, siswa pun terlihat beraktivitas, mencari informasi untuk mengisi LKPD, berdiskusi, cukup efektif untuk mengatasi pembelajaran yang kurang kondusif. Walaupun tidak 100% siswa mengikuti, ada saja 1-2 orang yang masih kurang kondusif seperti itu. Dan di pertemuan berikutnya, saya coba kembali untuk mengatasi pembelajaran yang kurang kondusif itu, akhirnya dengan mengubah suasana pembelajaran. Yang tadinya dilaksanakan di kelas, saya coba sekali-kali di luar kelas ya. Nah, kebetulan yang pertemuan itu saya coba di luar kelas, di ruang terbuka, di area sekitar masjid, karena udaranya sejuk di sana, enak gitu untuk belajar. Nah, siswa juga senang, antusias karena katanya tidak gerah dan tidak mudah ngantuk juga. Nah, itu cukup efektif juga untuk mengatasi pembelajaran yang kurang kondusif. Intinya ketika kita melihat siswa kita kurang antusias, bosan, terlihat mengantuk, berarti ada hal yang kurang pas ini dengan pembelajaran kita. Kita tidak bisa juga menyalahkan siswa, kenapa kamu tidak mau belajar dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita membuat suasana pembelajaran yang bisa menyenangkan atau menarik untuk siswa seperti itu. Dengan cara apapun, ya tadi seperti saya lakukan dengan cara memberikan LKPD, memperbanyak aktivitas siswa, dengan cara praktik, dengan cara mengubah suasana pembelajaran, dengan cara diselingi dengan games. Tentunya memang inovasi dalam pembelajaran itu harus terus-menerus dilakukan agar senantiasa peserta didik senang, intinya senang dulu dalam pembelajaran. Masalah nanti materi nyampainya, misalnya kita targetkan sejauh ini, ternyata yang tercapainya segini, bagi saya ketika anak itu senang dalam belajar itu sudah pencapaian yang cukup maksimal. Ketimbang kita memasakkan materi yang terlalu banyak tetapi anaknya tidak atau siswanya ini tidak senang, maka itu pun tetap tidak efektif. Mungkin itu saja permasalahan yang saya temukan di dalam pembelajaran dan solusi yang saya coba ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu informasi dan semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi juga kepada setiap guru agar kita selalu melaksanakan inovasi terus-menerus supaya pembelajaran yang kita suguhkan, pembelajaran yang kita ciptakan menyenangkan bagi peserta didik. Karena sekali lagi kita adalah pelayan bagi peserta didik. Itu saja video yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.